Dalam upaya meningkatkan gizi anak Indonesia, Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengusulkan menu tak biasa untuk program makan bergizi gratis, yaitu belalang dan ulat sagu. Dadan menambahkan serangga termasuk ulat dan belalang bisa menjadi salah satu protein yang layak konsumsi. Usulan Dadan tersebut sempat memicu perdebatan di masyarakat. Usulan tersebut juga menimbulkan persepsi negatif, seolah-olah pemerintah mengalihkan pilihan menu makanan bergizi gratis lantaran keterbatasan anggaran. Dadan Hindayana menekankan pemberian serangga pada makan bergizi gratis sebagai sumber protein hanya akan disesuaikan di wilayah tertentu saja, yakni wilayah yang sudah terbiasa mengkonsumsinya. Pemerintah membuka opsi tersebut sebagai keberagaman sumber pangan lokal bergantung pada masing-masing daerah. Belalang diketahui memiliki beragam jenis, varietas, dan kandungan nutrisi yang penting dan baik bagi kesehatan tubuh, seperti vitamin, protein, dan juga mineral. Sementara itu, ulat sagu yang kaya energi dan kaya akan nutrisi. Ulat sagu juga dikenal baik untuk pencernaan seperti mencegah risiko sembelit dan perut kembung. Dadan Hindayana juga memberikan contoh bahwa sumber protein dalam menu MBG akan berbeda-beda sesuai potensi daerah, seperti telur di satu wilayah dan ikan di wilayah lainnya. Dadan menegaskan, Badan Gizi Nasional tidak membuat standar menu yang berlaku secara nasional, tetapi lebih fokus pada standar kandungan gizi yang harus dipenuhi. Tak hanya di Indonesia, negara tetangga seperti Singapura bahkan sudah mengizinkan secara resmi konsumsi 16 serangga, termasuk jangkrik, belalang, ulat bambu, dan ulat sutra. Pemirsa, Badan Gizi Nasional ini merupakan lembaga yang baru saja disahkan di masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo. Dan kali ini dilanjutkan kembali program ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Lantas fungsi utama dari Badan Gizi Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi nasional. Nah pemirsa, dalam memenuhi kebutuhan gizi nasional, Badan Gizi Nasional bersama Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan program makan bergizi gratis. Seperti kita ketahui, ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Ada statement yang menggelitik dari Ketua Badan Gizi Nasional mengenai menu makan bergizi gratis ini yang katanya boleh ditambahkan serangga, belalang, dan juga ulat. Seperti apa ya kira-kira ini maksud dari Prof. Dadan ini? Saya akan mengulasnya dan mengajak Anda pastinya berbincang langsung. Kalau gitu, saksikan di One on One. Prof, selamat malam. Malam, Prof, ini udah mau weekend, kok malam-malam masih ada di kantor? Ya ini kan malam terakhir di minggu kerja ini. Betul. Biasanya kita cek-cek ke masukan-masukan yang ada dari seluruh Indonesia, keluhannya apa, sehingga kita nanti bahan masukan untuk cross-check. Nah, kalau gitu pas banget nih Prof ya, saya datang sekalian mau ngajak-ngajak ngobrol nih Prof. Oh gitu ya, boleh. Makan bergizi kali ya, udah mulai sebulan nih berlangsung. Ya itu yang saya tangani itu, betul yang lain-lain saya
Enggak ya Prof ya, mata Iya, bergizi aja Prof. bukan kurang paham, tapi wilayah yang lain. Oke, kalau gitu Prof, kita lebih enak ngobrolnya langsung di sana Boleh, kali ya Prof boleh, ya. boleh. Oke, boleh. Ayo Prof. Nah, sekarang kita udah duduk nih bareng ya Prof ya, udah Iya. lebih sofa nih ngobrol-ngobrol santai aja Sudah nyantai. Prof, udah nyantai nih ya. Nah, mau nanya sedikit nih Prof, yang Iya. lagi viral nih statement dari Prof, yang katanya bilang kalau belalang sama ulat sagu ini bagus nih di menu makan bergizi. Iya. Nah, mungkin boleh diterangkan Prof maksudnya apa dan selain protein apa aja sih sebenarnya yang terkandung dalam belalang dan ulat sagu nih Prof? Jadi begini, saya itu sebetulnya sedang menjelaskan terkait dengan salah satu standar di dalam kemitraan Badan Gizi Nasional, di mana Badan Gizi Nasional itu tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi lebih memilih memastikan, mewajibkan di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ada ahli gizi, agar menu itu merupakan kekhasan dari SPPG itu. Jadi yang diatur oleh Badan Gizi adalah standar komposisi gizi, di mana menu itu harus ada 30% protein, 40% karbohidrat, dan kemudian 30% serat dan mineral. Nah, proteinnya itu harus, dan selain protein, semua komposisi gizi itu sebaiknya berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi contoh proteinnya itu kalau di daerah yang banyak telur, ya mungkin telur yang akan mayoritas menjadi sumber protein. Kemudian di daerah yang banyak ayam, yang mudah ayam akan menjadi basis dari protein. Nah, kemudian di daerah yang banyak ikan seperti Indonesia Timur, daerah pantai, itu basis proteinnya ikan. Nah, karena ini berbasis potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal, saya tahu bahwa bisa saja di beberapa daerah atau di daerah yang masyarakatnya sudah terbiasa makan serangga, contohnya belalang dan ulat sagu, itu bisa dipertimbangkan menjadi sumber protein dari menu itu. Tapi di daerah yang memang masyarakatnya sudah suka, bukan untuk menu nasional, karena Badan Gizi sendiri tidak menetapkan standar menu nasional. Nah, terlepas dari itu karena kebetulan saya ahli serangga dan sudah lama mengkaji terkait edible insect atau serangga yang bisa dimakan. Tidak semua serangga bisa dimakan, karena hanya beberapa serangga saja, dan salah satu serangga yang bisa dimakan, dan itu juga ada dalam hadis ya, bahwa ada 2 bangkai yang dihalalkan, yaitu ikan dan belalang. Dan bahkan belalang ini digunakan oleh Rasulullah ketika berperang sebagai sumber protein. Selain sumber protein juga di situ ada kalsium, ada mineral dan lain-lain. Jadi sebetulnya itu termasuk protein tinggi, di mana untuk jumlah protein yang sama serangga ini bisa menghasilkan sumber protein yang jauh lebih efisien dibandingkan yang lainnya. 6 kali lebih efisien dibandingkan sapi, 4 kali lebih efisien dibandingkan domba, 2 kali lebih efisien dibandingkan babi dan ayam. Baik Prof. Ya, karena dia tidak membutuhkan jumlah makan yang besar untuk menghasilkan jumlah protein yang sama. Sehingga FAO sekarang itu sedang berusaha untuk menjadikan serangga ini the future protein, karena termasuk yang bagus untuk aspek lingkungan, karena lebih sedikit menghasilkan gas metan. Itu terlepas dari kontroversi ya. Iya. Ini sebagai ahli serangga menjelaskan tentang potensi serangga. Nah Prof, untuk bentuknya sendiri nanti seperti apa nih Prof? Kan tadi Prof bilang pokoknya dari beberapa daerah tertentu. Nah mungkin untuk daerahnya sendiri nih yang saya ketahuin biasanya yang serangga atau dia mengkonsumsi belalang itu Yogyakarta, benar nggak sih Prof? Ya, Gunung Kidul. Gunung Kidul, Salah betul satunya ya Gunung Prof Kidul, ya. ya. Nah untuk menunya sendiri nantinya seperti apa nih tampaknya? Kan kalau ikan kita udah tahu ya ikan Ya, gitu ya ya, Prof ya. ya, entah itu digoreng atau Ya. dibakar. Nah kalau untuk
serangga, belalang, dan ulat. Ini bentuknya nanti seperti apa, Prof? Apakah dijadikan rempeyek atau apa gitu mungkin? Ya, kalau saya melihat ya, ini terlepas dari masuk dalam menu ya, ini ini untuk bicara tentang kebiasaan sehari-hari. Kalau saya lihat sih yang sekarang berlaku di Gunung Kidul itu digoreng, dan ada juga rempeyek. Kebetulan saya hampir 7 tahun yang lalu membimbing karya siswa yang menjadikan belalang menjadi tepung dan tepungnya menjadi rempeyek. Nah itu cukup enak. Tapi itu untuk memang penganan serangga yang dimakan oleh masyarakat, bukan untuk dimasukkan dalam menu makan bergizi sekarang dan menjadi standar nasional, enggak. Ini betul-betul menceritakan tentang kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa makan itu. Oke. Jadi nanti bentuk-bentuknya masih belum tahu ya, Prof, ya, kalau Ya, disebutkan saya dari sendiri belum terbayang karena paparan gini, Prof. ketika kita melakukan makan bergizi yang jumlahnya Persatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu 3.000 anak, itu kan juga dibutuhkan jumlah yang besar untuk mensuplai. Karena untuk 3.000 anak itu dibutuhkan 300 sampai 350 kg ayam, atau 3.000 telur, atau 3.000 atau 300 sampai 350 kg daging sapi. Nah, ini kan jumlah yang cukup besar. Yang sementara ini untuk yang produksi massal memang lebih banyaknya telur, ikan, ya kan, kemudian ayam, daging sapi. Nah, ini kan mungkin masih menarik karena bentuknya masih nggak tahu ya, Prof. Ya. Ya. Mungkin ya kalau kayak di Gunung Kidul ya digoreng. Ya, Nah, betul. tapi kan ini makan bergizi gratis ini menyasar pada anak-anak nih, Prof. Ya. Nah, anak-anak kan mungkin gak jarang gitu loh, Prof. Gak lazim nih makan serangga, mungkin takut atau iya. gimana. Ini juga seperti bahas di rapat Komisi DPR kemarin di Prof. Katanya harus dikaji ulang makan bergizi gratis dengan menu serangga ini. Nah, itu saja, gimana karena nih, gini, Prof? sebetulnya kan makan itu adalah apa yang dibiasakan orang tua ke kita, ya kan. Kalau kita tidak dibiasakan dari kecil oleh orang tua kita makan sesuatu, pasti kita nggak suka. Iya, betul. Makanya saya sampaikan sekali lagi, mungkin saja untuk daerah-daerah yang sudah terbiasa makan itu bisa dipertimbangkan menjadi bagian protein di daerah tersebut. Meskipun nanti ketika masyarakat itu suka, kan suplainya belum tentu ada, ya, karena saya belum melihat ada orang yang tekun di Indonesia untuk mengembangkan itu. Sementara di Cina sudah diproduksi besar-besaran dan diekspor. Begitu. Oke, kalau gitu, Prof. Nah, ini mungkin kita sedikit belok dulu nih, karena kan kita lagi ngomongin makanan bergizi, mungkin kita taruh dulu di akhir. Mau nanya dulu nih, Prof, sebagai Prof nih, sebagai lembaga pertama nih ya, Badan Gizi Nasional ini, sesuai keputusan Presiden juga, nomor 83 tahun 2004. Nah, menurut Prof sendiri, seperti apa sih peran lembaga gizi dan Prof nih sebagai kepala dari Badan Gizi Nasional? Mungkin bisa sedikit diceritakan, Prof? Ya, makan bergizi ini kan merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang itu merupakan program sangat prioritas karena Pak Presiden Prabowo selalu mengatakan makan bergizi ini adalah langkah strategik untuk Indonesia menyongsong Indonesia emas. Dan selama ini urusan gizi ini ditangani oleh 22 instansi di seluruh kementerian dan lembaga. Nah, Pak Presiden untuk urusan makan bergizi ini tidak ingin atau ingin lebih fokus ya, sehingga dibentuklah badan baru yang disebut dengan Badan Gizi Nasional dan ingin agar program ini fokus diselenggarakan oleh Badan Gizi dan sifatnya sentralistik. Jadi dari pusat langsung ke daerah. Nah, kementerian lain bukan tidak terlibat, tapi nanti akan terlibat untuk mensupport dan menjadi mitra dari Badan Gizi untuk dalam kaitan penyediaan suplai, pengawasan, kemudian untuk pembinaan dan lain-lain. Tapi intervensinya dilakukan oleh Badan Gizi tunggal. Nah, Prof, ini kan kita udah sebulan berlalu ya, Prof ya. Nah, menuju bulan kedua nih proses makan bergizi gratis. Kira-kira kendalanya di lapangan apa sih, Prof? Katanya dengar-dengar Prof sampai nggak bisa tidur nih ya. Iya, gini. Demi menjalankan program ini. Ada 3 hal Iya. untuk berjalannya program makan bergizi ini. 1, dana. 2, SDM. 3, infrastruktur. Ya. Pendanaan sudah selesai karena Bapak Presiden kita selalu berusaha agar
urusan pendanaan selesai. Dan ini sudah selesai, saya anggap selesai. Yang kedua masalah SDM. Kita sudah mendidik SDM itu untuk menjadi garda terdepan badan gizi di SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Baru 2.000 yang kita didik. Padahal kebutuhan kita kan 30.000. Iya, betul. Jadi kita baru membuka pendaftaran melalui Unhan untuk merekrut kembali 30.000 yang ini nanti akan disebar ke seluruh Indonesia untuk mengawaki di daerah-daerah, dan ini baru akan selesai bulan Juli. Ya. Nah kemudian yang ketiga yang menurut saya nih termasuk yang paling krusial dan Pak Presiden menyatakan fisik ini susah adalah infrastruktur. Jadi sebetulnya untuk agar program ini cepat menyebar ke seluruh Indonesia, salah satu yang sedang kita usahakan dengan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak, dengan kementerian lain, dengan lembaga lain termasuk para swasta adalah pengembangan infrastruktur. Nah, ketika infrastruktur ada, hal yang krusial adalah bagaimana agar standar antara satu SPPG dengan SPP lain sama. Dan ini hal yang tidak mudah ya. Jadi untuk 3 minggu pertama ini alhamdulillah berjalan lancar meskipun masih ada kekurangan sana sini, tetapi kita selalu atasi setiap hari karena setiap sore kita melakukan monitoring dan evaluasi dengan seluruh SPPG yang sudah menjalankan. Nah, mungkin saya sedikit menarik nih mau mengambil tadi yang di Prof paparkan sedikit. Nah, selama monitoring itu tapi nggak ada kendala apa-apa gitu Prof dari hampir seluruh di Indonesia kan itu ya? Sejauh ini oke. Jadi misalnya kalau ada isu-isu terkait misalnya kenapa ada satu anak yang tidak mau makan, Iya tuh Prof. kemudian kami cek langsung ke sumbernya apa penyebabnya. Kemudian ketika ada berita tentang misalnya kualitas menu, Iya, asal jelas fotonya di mana kami cek. Ini kenapa bisa seperti ini. Kemudian ketika misalnya ada masalah administrasi antara mitra dan SPPG, kemudian kami tanya masalahnya apa. Jadi setiap hari kami cek itu supaya dari hari ke hari makin sinkron, makin berkualitas, makin cepat, makin baik. Oke, nih kalau gitu saya sedikit pengen kepoin Prof nih. Kan kita udah ngomongin tentang Badan Gizi Nasionalnya udah ya. Pemirsa, saya sedikit kepoin Prof. Ini kan seorang akademisi dan juga guru besar di Universitas di saya Bogor belum ya, guru besar Prof. loh ya. Belum nih, Prof. Belum, jadi saya harus declare ini bahwa boleh saya ini dibicarakan, Prof. belum guru besar karena itu kan jabatan. Iya. Jadi saya masih doktor ya. Kalaupun saya sudah guru besar, ketika saya diminta untuk menjadi kepala badan gizi, pasti saya harus memilih antara menjadi guru besar atau menjadi kepala badan gizi, karena ini kan dua jabatan yang sama, satu jabatan struktural, satu jabatan fungsional. Jadi sementara ini saya menjadi kepala badan gizi, dan kemudian banyak orang memanggil saya Prof, termasuk Bapak Presiden masih memanggil Prof. Saya anggap itu sebagai doa gitu ya, dan saya selalu sampaikan ke setiap orang bahwa saya belum guru besar, tapi tetap saja semua orang manggil saya Prof. Saya anggap itu bagian doa, dan mungkin sudah enak manggil saya Prof. Iya, ya. betul, Prof. Apa-apa, yang penting saya tidak mengaku saya guru besar. Nah, oke, Prof. Kalau gitu aku mau nanya nih, kenapa Prof ini ngambil jurusan entomologis? Ya, sejarahnya begini. Kenapa nih Prof, dari awal mungkin bisa diceritakan nih dari Prof masih muda sejarahnya nih. itu karena keluarga. Ya, ayah saya kan kerja di perkebunan. Dan lama bekerja di perkebunan, dan beliau tahu bahwa salah satu kendala dalam produksi pertanaman adalah gangguan hama penyakit. Jadi ketika saya masuk ke IPB, dan kemudian saat itu tahun 86 masuk ke IPB itu masih tingkat persiapan bersama, belum milih jurusan. Ketika mau milih jurusan, saya tanya ayah almarhum, saya bilang baiknya saya ngambil apa, terus beliau bilang ya udah ngambil hama penyakit aja, karena itu yang paling sulit nanti di perkebunan itu. Dan ketika masuk di jurusan hama penyakit, kan itu kemudian dibagi dua, ada urusan hama, urusan penyakit. Nah, kalau hama itu nanti urusannya lebih banyak dengan serangga, tikus dan lain-lain, sementara penyakit dengan bakteri, dengan cendawan, dengan protozoa. Nah, saya kebetulan di bagian hamanya, sehingga saya memang akhirnya menggeluti ilmu serangga. Karena itu hama yang paling besar yang ada di pertanaman. Karena serangga sendiri termasuk binatang yang paling sukses menguasai permukaan bumi. Hampir 60-70% kehidupan di muka bumi ini dikuasai oleh serangga. Nah, aku pengen tahu nih Prof, selama kuliah
mulai dari prakteknya, ujiannya gimana sih Prof kalau jurusan entomologis gitu loh. Karena kan jarang ya Prof sebenarnya Iya, ya, betul. yang masuk ke jurusan itu. Aku pengen tahu dikit nih, mungkin bisa Prof bagikan ceritanya nih. Yang jelas kalau ngambil kuliah kalau sekarang namanya Departemen Proteksi Tanaman ya. Yang jelas kita pasti harus yang pertama menghafalkan nama-nama Latin, ya, itu kesulitannya kali ya Prof. Ya, semua organisme harus diberi nama Latin biasanya. Yang kedua ya kita harus praktek mengenal serangga-serangga itu, hama-hama itu, Berarti sehingga Prof nggak takut serangga ya? ya, Udah ya pasti nggak itu boleh, ya, Prof. nggak boleh ada yang takut. Kalau takut kita nggak akan hafal nggak gitu. masuk jurusan itu ya Prof. Iya, kemudian yang ketiga ya kita harus menguasai lapangan ya, karena antara satu ekosistem dengan ekosistem lain, ketika kita tahu bahwa penyebabnya salah satu serangga, kenapa di sini banyak, di sini sedikit, itu pasti ada penyebabnya, hubungan satu dengan yang lainnya. Itu berarti suka dukanya waktu selama kuliah Iya, ya Prof? akhirnya memang banyak dari jurusan lain kalau belajar di keilmuan tentang, karena di dalam satu fakultas itu harus mengambil salah satu mata kuliah dari departemen kita, itu banyak yang kesulitan karena kita harus detail, dan harus menghafalkan nama Latin itu. Nah mau nanya nih Prof, Prof ini terakhir menyelesaikan studi kan di Jerman. Ya. Nah ini sama nggak sih Prof studi yang diambil mengenai serangga atau mungkin beda lagi? Ya. Boleh silakan Prof. Ya dijawab. sama kebetulan saya mengambil di jurusan Pflanzenkrankheiten. Pflanzenkrankheiten itu penyakit tanaman, dan Pflanzenschutz itu artinya perlindungan tanaman. Di bagian di Abteilung Angewandte Entomologi, di bagian entomologi terapan. Jadi baik saya di IPB, kemudian di Jerman saya mengambil bagian yang sama. Nah, saya perlu jelaskan bahwa saya salah satu orang di Indonesia yang punya gelar doktor tapi tidak punya gelar S2. Karena sistem pendidikan di Jerman itu kan diplom, setelah diplom langsung program doktor. Nah, kebetulan saya waktu berangkat masih S1, tapi ijazah saya yang masih insinyur gelarnya, dan level sarjana itu dianggap setara dengan lulusan diplom Jerman. Hanya saya harus mengambil 3 mata kuliah ujian persamaan di Universitas Bonn, dan alhamdulillah bisa saya selesaikan di Universitas Bonn. Dan kemudian setelah lulus Anerkennung atau persamaan, dan saya bisa kualifikasi program doktor, kemudian saya pindah ke Universitas Hannover. Jadi di Bonn itu bukan S2 tapi baru masuk ke kualifikasi program doktor. Nah, kemudian saya pindah ke Universitas Hannover dan mengambil jurusan yang sama, dan alhamdulillah saya bisa selesai program doktor dengan gelar Dr. Rerhort di Universitas Hannover. Nah aku mau nanya nih Prof, kenapa Prof memilih Jerman nih untuk kuliah lagi kemarin? Ya, sebetulnya saat itu saya ada pilihan beberapa negara. Atasan saya waktu itu menginginkan saya ke Amerika. Ada juga tawaran dari Jepang, tapi saya waktu itu memilih Jerman karena praktis saja sih, begitu masuk Jerman saya bisa keliling Eropa gitu. Oh, pengen sekalian keliling Eropa gitu. Kalau saya masuk Jepang, kelilingnya Jepang lagi. Saya bilang Jepang nanti aja deh. Eropa dulu. Saya lebih senang ke Eropa karena begitu masuk Eropa kan di situ ada visa Schengen ya, iya, betul, sehingga Prof. bisa masuk satu negara, bisa keliling ke seluruh 7 negara di Eropa itu. Dan saya akhirnya memilih Jerman, meskipun dari segi bahasa agak susah, tapi itu satu bagian pengayaan kita. Tapi secara umum sih saya ingin belajar ke luar negeri bukan karena keilmuannya, tapi lebih banyak saya ingin belajar tentang budaya dan kinerja orang sana. Betul, karena kalau aspek keilmuan sih saya pikir di Indonesia juga bisa belajar ya. Tetapi mempelajari budaya orang, kemudian kinerja orang, cara hidup orang, pola pikir orang itu tidak mudah. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita berada di tengah-tengah mereka. Nah kalau gitu kan Prof memilih Jerman dan senang sama negara Eropa nih ya. Mau coba dong Prof sedikit ngomong bahasa Jerman mungkin? Sedikit aja Prof, gimana Prof? Mein Name Dadan Hindayana, ich bin in Garut geboren und arbeite als Dozenten
under IPB Universitas. Oke, nah itu mungkin Prof bisa terangin itu apa aja tadi yang disebutin. Jadi nama saya Dadan, saya lahir di Garut. Kemudian saya sekarang bekerja di IPB sebagai dosen. Oke, nanti ada translate-nya ya pemirsa. Nah, Prof, Tapi aku mau ada nanya yang apa nih, Prof? Yang harus dihafal oleh Aula nah, itu untuk apa tuh? untuk ke suami atau Oke. ke pacar. Iya, apa, Prof? Ih, libedih, nah, gitu. Oh, libedih. Libedih. Oke, aduh, udah hebat juga ya Prof ya kayaknya. Tapi berapa lama sih Prof kemarin di Jerman kalau aku boleh tahu? Ya, saya 6 tahun ada di Jerman. 6 tahun ya, lumayan ya Prof ya. Nah, tapi aku mau nanya lagi nih Prof sekarang juga masih ngajar kan ya di IPB. Nah, Ya. itu boleh diceritakan Prof gimana nih membagi waktunya mengajar sambil memantau Ya, kalau program sekarang gizi saya gratis. sebagai kepala badan gizi kan ditugaskan dengan tugas khusus. Jadi saya tidak lagi diberi beban mengajar, tapi masih membimbing. Karena kalau mengajar kan ada istilahnya apa ya, kum yang bisa diambil dan itu bagi saya mungkin sekarang sudah tidak ada gunanya, tapi bagi teman-teman yang masih kekurangan kum pengajaran itu berguna. Jadi sekarang semua mata kuliah yang saya ajar sementara diambil alih oleh sejawat di IPB gitu, dan saya paling memberikan materi sebagai studium general atau sebagai penguji atau sebagai pembimbing. Nah, sewaktu belum jadi kepala badan gizi saya melakukan aktivitas. Kalau waktunya mengajar saya kembali ke kampus, kalau harus di luar saya melakukan aktivitas di luar supaya sinkron kedua-duanya. Iya. Jadi tapi sekarang mungkin lebih banyak di luar ya Prof. Kalau sekarang sih saya fokus sebagai kepala badan gizi dan dibebaskan dari tugas mengajar meskipun status saya sebagai dosen dan sebagai pegawai IPB masih tetap. Oke, kalau gitu Prof. Nah, oke deh kalau gitu pemirsa kita jeda dulu ya Prof ya. Siap. Semakin seru nih kita nanya-nanya tentang biografi Prof. Kalau gitu tetaplah bersama kami di One on One.